Oke. Baik, mahasiswa sudah disimak videonya ya. Semoga pelan-pelan nanti kita akan menyimak pelan-pelan step by step-nya apa sebetulnya yang ingin disampaikan pada video ini. Nah, pada video tadi Anda sudah melihat ada peran perawatnya tuh menghitung alat. Ada peran perawat yang dia fokusnya adalah dia dulu datang menyiapkan diri menggunakan sarung tangan steril, kemudian baju perlengkapan operasinya, sarung kepalanya, maskernya. Dia pertama yang berperan utama dulu karena dia akan bertanggung jawab terhadap benda-benda steril. Perawat yang sudah menggunakan pakaian steril semacam ini tidak boleh lagi memegang barang-barang yang bersifat non-steril. Bahkan dokter tadi yang masuk, itu dia yang menyediakan beberapa, misalkan handuk satu untuk mengeringkan tangan. Handuk yang dia berikan sifatnya steril. Begitu. Kemudian ada pakaian operasinya, kemudian ada sarung tangan steril yang bukan sarung tangan biasa, tapi dia lebih panjang. Begitu ya. Pelan-pelan. Memang tidak harus dipahami langsung 100%, tapi ini proses, ini gambaran ya. Kemudian Anda perhatikan tadi ada keanehan bagi kita semua. Ada kenapa ya alat-alatnya itu sebelum mereka memulai operasi, perawatnya bersama-sama beberapa nanti disebutkan tadi circulating nurse, ada scrub nurse, kemudian ada beberapa tadi juga. Nah, itu masing-masing punya tugas sebelum operasi dimulai, mereka menyiapkan alat-alatnya atau equipment-nya, instrumennya. Mereka hitung satu persatu, terutama yang berkaitan dengan proses operasinya, seperti gunting, kemudian pisau bedah, segala macam mereka hitung. Mereka punya lembar checklist khusus. Nah, Anda harus paham, yang semacam ini tidak perlu Anda hafalkan saat ini, karena seperti ini tuh ada pelatihan khusus. Misal, suatu saat Anda lulus sebagai perawat, kemudian Anda bekerja di rumah sakit atau institusi mana, begitu ya, terus Anda bekerja sebagai perawat bedah. Di situ Anda jangan khawatir, Anda tidak selalu, maksudnya bekalnya harus lulus D3 harus tahu semua, tidak, tapi minimal Anda pernah kenal, jadi Anda tidak kagok. Nanti pada saat Anda bekerja akan Anda dilatih lagi di sana, apa saja perannya, bagaimana melakukannya, karena itu membutuhkan keterampilan, artinya harus diasah, begitu ya. Tapi jadi sekarang ini fokus kita adalah cukup mengenal dulu. Ya, balik lagi tadi perawatnya tadi ada yang dia datang, dia dulu menggunakan pakaian operasinya dan itu sifatnya steril. Kalau sudah menggunakan pakaian itu maka barang semua yang dia sentuh harus bersifat steril, nggak boleh on, ya harus steril. Nah makanya alat-alat termasuk tadi Anda perhatikan setelah dia mencuci tangan, bahkan dia tidak memegang pintu gagang dengan tangannya, tapi dia berbalik badan, mendorong dengan tubuh bagian belakang supaya tangan yang sudah dia cuci itu betul-betul dijaga sterilitasnya, kebersihannya dioptimalkan. Begitu ya, bisa dipahami. Kalau kita di ruang medical bedah enggak, itu cuci tangan, keringkan, pegang aja, karena tidak ada prinsip steril pada saat itu, kecuali kita mau melakukan tindakan. Nah, kalau di ruang operasi, khususnya nanti ada nama area, zero area, sterile area, itu kita betul-betul kayak tadi, membuka pintu saja, tidak menggunakan tangan. Karena kita sudah melakukan proses cuci tangan untuk persiapan menggunakan sarung tangan steril. Nah, ini menjadi salah satu kekhasan yang tidak Anda dapatkan di ruangan medical bedah, kemudian di ruang kritis gitu. Ini rutinitas yang dilakukan di ruang perioperatif. Kita masih bicara dalam konteks preoperatif, artinya proses sebelum dimulai operasi. Kapan itu preoperatif? Preoperatif itu dimulai ketika pasien dan keluarganya menyetujui untuk melakukan tindakan pembedahan, artinya menerima tindakan pembedahan. Jadi ketika dokter menginstruksikan ini atas indikasi tertentu harus dilakukan pembedahan, operasi, keluarga setelah sudah mendapatkan penjelasan secara akurat, mereka menyetujui yang kita sebut dengan informed consent, ditandai dengan lembar formulir. Ingat, lembar formulir ini memiliki nilai tanggung gugat, artinya kalau misalkan suatu saat terjadi sesuatu secara hukum, maka sebagai bukti bahwa keluarga dan pasien sudah mendapatkan penjelasan,
maka lembar informed consent menjadi bukti. Ya, jadi jangan remehkan lembar informed consent. Bukan hanya proses operasi sebetulnya, semua proses. Cuma karena konteksnya kita adalah bicara keperawatan perioperatif, saya tekankan ini. Balik lagi ke topik. Jadi preoperasi atau praoperasi itu dimulai ketika pasien atau keluarga menyetujui atas suatu tindakan operasi atau pembedahan. Dan ini berakhir ketika pasien mulai didorong ke ruang operasi karena pada fase itu sudah masuk ke intraoperasi. Jadi tugas perawat yang berkaitan dengan pre-op adalah harus Anda catat. Pertama, begitu pasien menyatakan diri untuk siap melakukan proses operasi, maka perawat harus melakukan beberapa pengkajian, terutama dimulai dari pengkajian secara menyeluruh, fisik, psikososial, gitu, termasuk beberapa pemeriksaan diagnostik yang menunjang sesuai dengan kebutuhan, misal cek pemeriksaan darah, kemudian misalkan ada USG-nya, ronsen segala macam, CT scan. Nah, ini tidak harus setiap tindakan operasi harus ada, tapi sesuai kebutuhan. Contoh, kalau pasiennya akan melakukan yang namanya ileostomi, yaitu pemotongan pada usus halus pada satu indikasi, misalnya Crohn disease atau misalkan ada CA kolon atau CA apa begitu ya. Nah, pasiennya harus dilakukan ileostomi. Apakah harus ada pemeriksaan CT scan, kemudian ronsen, pemeriksaan darah, semuanya lengkap? Tidak. Jadi sangat ditentukan oleh jenis operasi dan kebutuhan si pasien serta tindakan operasinya. Contoh lagi, kalau misalkan operasinya terkait kraniotomi, pembedahan terhadap tulang tengkorak kepala, maka kebutuhan jenis pemeriksaan diagnostik juga bisa berbeda-beda. Nah, ini ingin saya tegaskan ada SOP-nya. Jadi mahasiswa jangan gila, Bu, apa dong ininya pemeriksaan diagnostik harus kami hafal. Tidak. Ini merupakan keahlian yang bisa kita pelajari, keterampilan yang bisa kita pelajari ketika sudah learning by doing. Jadi saat ini saya mengenalkan saja bahwa yang namanya pemeriksaan diagnostik yang menyertai itu setiap operasi itu sangat bervariasi tergantung dengan jenis operasi dan kebutuhan pasiennya. Begitu ya. Jadi tugas perawat adalah memastikan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan yang berkaitan dengan faktor risiko. Anda sudah mendapatkan mungkin materinya ya, faktor risiko terkait misalkan usia pasien, kemudian riwayat pasien menggunakan obat sebelumnya, kemudian riwayat penyakit sebelumnya, apakah dia menderita penyakit kronis seperti DM, hipertensi, stroke, dan sebagainya. Kemudian apalagi usia terkait dengan kondisi pasien, dia termasuk yang kondisi seperti apa. Karena pasien-pasien yang gerontologi atau manula itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang dewasa atau anak-anak karena berkaitan dengan faktor recovery-nya, masa pemulihannya. Begitu ya, kurang lebih hal semacam ini nanti kita bisa pelajari. Kemudian untuk bentuk format pengkajian, setiap rumah sakit, setiap institusi bedah itu sangat variatif, bisa berbeda-beda. Tidak harus sama bentuknya, tidak. Tapi untuk memudahkan, bentuk yang biasa digunakan adalah bentuk checklist. Jadi Anda bayangkan kalau Anda pengkajian, Anda harus nulis, menarasikan, repot kan? Maka setiap institusi itu mereka mengembangkan format pengkajiannya itu dengan bentuk yang semudah mungkin, sesimpel mungkin, tapi seakurat mungkin, selengkap mungkin data pasien bisa didapatkan. Begitu ya, mahasiswa bisa dipahami. Nah, setelah mengkaji, peran perawat pre-op itu juga mempersiapkan atau memfasilitasi kebutuhan pasien terhadap rencana operasi. Contoh, pasiennya tadi rencananya mau tindakan ileostomi. Berarti pasiennya itu pasti ada SOP-nya kan nanti, apa puasa berapa jam sebelum operasi, kemudian apa saja jenis nutrisi yang harus dipenuhi, kemudian beberapa obat-obatan yang harus mereka dapatkan, entahkah antibiotik, entahkah obat yang berkaitan dengan untuk membersihkan saluran pencernaan, atau ada beberapa tindakan yang berkaitan dengan untuk membersihkan saluran pencernaan, misalnya enema. Nah, sebagai perawat kita melakukan itu. Jadi setiap jenis operasi yang akan dilakukan pada pasien akan menentukan
tindakan persiapan yang dilakukan. Jadi peran perawat adalah memfasilitasi, membantu pasien untuk menyiapkan kondisinya supaya ready untuk operasi. Begitu ya, bisa dipahami. Jadi terkait dengan pengajian. Jadi sebetulnya proses keperawatan itu sama. Ketika kita bicara mau pre-op, intra maupun post-op, mulai dari pengkajian, kita mengkaji pasien. Setelah kita kaji apa masalahnya. Oh, ternyata pasien ini misalkan dia mengalami masalah gangren karena dia punya DM. Nah, berarti kan kita akan fokus dengan pengajiannya. Operasinya dia punya ulkus gangren, kemudian ulkus diabetikum, kemudian akan dilakukan tindakan operasi karena punya, oh maaf ini ada teman yang belum di maaf ya, ada interupsi suara tambahan. Tadi ada pasien yang mengalami ulkus gangren, kemudian akan dilakukan operasi untuk mengangkat jaringan nekrotik. Nah, dengan kondisi pasien ini kita melakukan pengajian, mulai dari identitas umumnya, kemudian riwayat kesehatan lalunya, pemeriksaan GDS, segala macam. Akhirnya kita menegakkan diagnosa apa. Ternyata misalkan diketahui kondisi pasiennya GDS-nya tinggi, tidak terkontrol. Berarti kan kita sudah harus menegakkan diagnosa resiko ketidakstabilan gula darah. Nah, artinya apa? Proses keperawatannya tetap sama. Dimulai dari pengkajian, penegakan diagnosa, terus rencana keperawatan kita apa? Kenapa kita melakukan itu? Karena kita paham kalau pasien DM gula darahnya tidak terkontrol, sementara dia mau operasi, itu bukan kondisi yang cukup baik, menjadi kontraindikasi sebetulnya. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya kita mengontrol gula darah pasien sambil menjelaskan, Bu, kan ini ada rencana akan dilakukan operasi ya, tanggal sekian. Nah, Ibu memiliki riwayat DM, sehingga pada saat ini adalah perlu mengontrol gula darah. Tujuannya supaya nanti pada saat operasi, pasca pemulihannya, itu berjalan bagus. Anda jelaskan, kalau gula darah tinggi, kemungkinan besar pasca operasi pemulihannya tidak berjalan mulus. Anda jelaskan, sehingga pasiennya bisa paham. Maka saya bilang, peran perawat perioperatif, medical bedah, kemudian lagi ada kritis, ada peran yang hampir mirip. Anda akan kenal dengan kolaborator, edukator, kemudian apalagi yang Anda tahu, perawat pelaksana, sebagai pelaksana, begitu ya. Nah, ini tetap Anda lakukan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Contohnya tadi, Anda memberikan penkes, bahasa keren kan edukator. Di medical bedah Anda tetap melakukan. Di keperawatan kritis tetap Anda lakukan. Di keperawatan perioperatif Anda tetap lakukan. Contohnya tadi, pasien dengan gangren, ulkus gangren, kemudian akan dilakukan operasi, GDS-nya tinggi, tidak terkontrol, perawat harus menjelaskan, Bu, nanti tolong setiap kali mendapatkan makanan dari sini, usahakan untuk dihabiskan, tidak mendapatkan makanan tambahan dari luar, karena dikhawatirkan nanti gula darahnya tidak terkontrol. Nah, hal-hal kecil sederhana yang macam ini harus Anda jelaskan. Nah, ini menjadi peran edukator kita kan. KMB dilakukan, kritis dilakukan, perioperatif dilakukan. Nah, ini namanya peran umum. Hanya saja mungkin settingan yang berbeda. Balik lagi dengan kasus. Nah, setelah dijelaskan pasien melaksanakan apa yang kita instruksikan, kita bekerja sama dengan pasien, pemberian obat-obatan pra-operasi. Nah, sampai berapa jam sebelum operasi kita cek lagi, pastikan gula darahnya dalam kondisi normal, kemudian tekanan diri, tanda-tanda vital semuanya dalam kondisi normal, pasien menunjukkan kesiapan baik secara fisik dan psikologis. Karena tidak sedikit pasien yang begini, dia sudah ready, sudah siap diantar ke ruang operasi, yang terjadi adalah tensi darahnya naik. Kenapa? Karena faktor dari kecemasan yang berlebihan. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena pertama, siapapun orangnya, meskipun sudah mendapatkan informasi secara akurat, cemas itu tidak bisa kita hindarkan. Tapi minimal melalui pendampingan perawat ketika kita berkomunikasi secara terapeutik, itu sedikit memberikan pasien merasa nyaman, sehingga kecemasan itu bisa diminimalkan. Nah, itu salah satu peran perawat secara pendekatan psikologis. Makanya perawat itu harus melakukan pengkajian secara holistik, bio, psikososial, spiritual.
Begitu ya mahasiswa. Jadi tidak sedikit pengalaman saya di lapangan ketika saya masih menjadi perawat pelaksana, ketika mengantarkan pasien, pasiennya itu mau laparotomi ceritanya. Diantar tuh dari ruang rawat inap ke ruang OK. Sampai di ruang OK, saya tinggalkan, saya operan sama perawat di ruang OK. Gak lama kemudian saya dapat telepon, tolong jemput lagi pasiennya. Kenapa ya? Ternyata pasiennya batal operasi. Ketika saya operan lagi, pasiennya mengalami peningkatan tekanan darah tinggi karena dia mengalami kecemasan hebat. Nah, ini menjadi pengalaman saya bahwa ternyata dengan kondisi psikis pasien itu punya dampak terhadap fisiknya, sehingga kesiapannya menjadi kacau, tidak siap, sehingga operasinya terancam batal. Kenapa demikian? Karena ternyata dengan kondisi cemas, kemudian tensinya naik, akan menyebabkan terjadi resiko perdarahan. Apalagi kalau misalkan pasiennya memang punya riwayat hipertensi. Nah, ini yang ingin saya tegaskan kepada mahasiswa, bahwa setiap pasien itu punya kondisi yang berbeda. Jadi perawat itu tugasnya adalah betul-betul mengkaji secara holistik apa yang menjadi kondisi pasien kita ini. Misal, dia punya riwayat darah tinggi, tensi manis, akan berbeda perlakuannya dengan pasien yang tidak memiliki riwayat itu. Makanya nanti sebelum operasi, biasanya pada pasien-pasien yang memiliki DM dan hipertensi atau, begitu maksudnya tidak salah bersamaan, mereka mendapatkan pramedikasi. Maksudnya pramedikasi itu pengobatan sebelum operasi, untuk bisa mengontrol tekanan darah, untuk mengontrol gula darah. Nah, akan berbeda kalau kita sedang menghadapi pasien yang tidak mengalami itu. Ini yang menjadi faktor penting perhatian perawat. Jadi jangan pernah meremehkan proses pengkajian. Bisa dipahami ya, mahasiswa? Nah, tadi kita mulai lagi prosesnya. Begitu perawat mendorong pasien masuk ke ruang OK, itu artinya pasien sudah masuk ke dalam fase intraoperasi. Nah, kita masih fokus dulu dengan peran perawat. Tadi Anda dengar bahasanya scrub nurse, circulating nurse. Jadi ini kan settingannya Amerika, video Amerika. Kalau di Amerika itu standar keperawatan perioperatifnya sudah high. Peran perawat itu dibagi lagi nanti, macam-macam stafnya. Kalau di Indonesia secara umum itu ada 2. Scrub nurse atau instrumen. Yang kedua adalah circulating. Nah, nanti siapa yang bertanggung jawab ketika mulai dari memasang handscoon gitu ya, mulai untuk dirinya dan petugas-petugas yang lain. Ini perlu diingat bahwa sebetulnya perawat merupakan bagian dari tim pembedahan. Jadi perawat tidak bisa bekerja sendiri. Aktor utamanya adalah dokter. Tapi selain aktor, peran pembantu seperti perawat, makanya dikatakan penting. Karena dokter tidak bisa bekerja, makanya dikatakan tim. Jadi sebetulnya aktor dan peran pembantu di dalam proses operasi itu kurang tepat. Lebih tepatnya kita adalah tim. Jadi meskipun dokter merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan tindakan, karena tanpa dokter operasi tidak mungkin dilakukan, begitu. Hanya saja tanpa perawat atau tenaga yang lainnya itu juga tidak mungkin dilakukan. Karena tidak Anda lihat, ada yang bertanggung jawab terhadap menghitung alat, kemudian yang ngecek, bahkan sebelum dan setelah operasi pun alat yang digunakan harus dihitung. Kenapa? Contoh kasar. Kasar tadi Anda lihat ya, ada yang kasar masih steril, bagus, itu dihitung jumlahnya berapa, pasca operasi pun dia tetap dihitung. Kenapa? Untuk memastikan tidak ada alat atau instrumen yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Ini salah satu catatannya. Mulai dari guntingnya, pisau bedahnya, ada pinsetnya, ada macam-macam ya, ada silurgis, ada apa gitu, dihitung sama mereka. Karena betul-betul untuk memastikan alat yang digunakan sebelum dan setelah operasi sama jumlahnya, tidak berkurang, apalagi bertambah. Bingung kalau sampai bertambah, kok bisa gitu. Jadi ada perawat yang secara khusus bertanggung jawab terhadap peran itu. Dan ini tidak ditemukan pada keperawatan medikal bedah dan kritis. Nah, saya bilang ini menjadi salah satu khasnya. Bisa dipahami ya untuk ini. Kemudian
ketika pada fase intraoperasi, tadi kan di video itu sebetulnya antara pra dan intranya hampir berbarengan ya, terkait dengan peran perawat. Jadi di sana itu ketika ruangan sudah oke, pasien sudah mulai dimasukkan ke ruang OK, maka ada peran perawat yang dia bertanggung jawab penuh terhadap kondisi pasien. Mulai mendorong pasiennya masuk ke ruangan, menyiapkan, memasang perlaknya, sampai hanya yang terpapar itu adalah bagian tubuh yang akan dioperasi. Kenapa dilakukan demikian? Karena untuk meminimalkan kontak, karena tubuh gini. Sederhananya Anda akan melihat OK itu ruangannya sangat dingin. Sangat dingin. Jadi satu saat kalau Anda akan praktek ke ruang OK, Anda sangat dianjurkan untuk pertama sarapan atau makan dulu. Karena suhu ruangannya sangat dingin. Anda akan cenderung hipotermi kalau tidak sarapan dulu. Jadi kondisi fisiknya itu harus betul-betul disiapkan. Kenapa demikian? Karena selain terkait menggunakan beberapa alat yang suhunya harus terjaga, tidak boleh panas karena penggunaan jangka panjang, kemudian dengan suhu yang rendah itu diharapkan perkembangan mikroorganisme. Contohnya realnya, contoh sederhana, keringat saja. Kalau kita berada di ruangan dingin, ber-AC, dibandingkan dengan suhu yang panas di lapangan, maka kita akan lebih berkeringat di ruang lapangan, kan? Suhu lebih tinggi begitu. Nah, makanya ruang OK itu disetting dengan suhu yang lebih dingin. Begitu, ya, bisa dipahami. Pertama, berkaitan dengan untuk alat-alat yang digunakan di ruang OK, terutama yang sifatnya kayak mesin, begitu ya, supaya tidak mudah panas. Yang kedua adalah juga sebetulnya untuk menekan perkembangan dari kuman-kuman patogen. Begitu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari video itu ada yang belum Anda pahami nggak? Mulai dari penghitungan alat, tadi setelah operasi dilakukan, bahkan dokternya itu sambil ini kan dia sambil ngecek ya, sambil ngecek. Nanti ada khusus perawatnya akan menghitung. Memisahkan mana bagian alat yang bersih, terkontaminasi dengan darah atau tidak, itu dipisah, tapi jumlahnya juga harus dihitung. Kemudian ada perawat yang khusus mengamati monitor. Karena dia bertanggung jawab untuk melihat kondisi. Nah, kalau di Amerika ada namanya anestesi nurse atau nurse anestesi. Jadi dia betul-betul, meskipun ada sebetulnya di situ ada dokter bedah gitu. Nah, apakah dokter itu jenis-jenis dokternya itu selalu ada pada setiap operasi? Tidak. Yang wajib ada di ruang OK itu dokter anestesi dan dokter pelaksananya. Apakah dia bedah umum, ataukah bedah ortopedi, ataukah bedah saraf, itu tergantung dari jenis operasi yang akan dilakukan. Nah, tapi apapun itu, ini yang ingin saya tegaskan. Jadi kenapa setiap negara itu punya standar aturan yang berbeda. Kalau di Indonesia secara umum itu kan ada perawat scrub dan perawat circulating. Kalau di luar negeri itu ada istilahnya ada perawat anestesi. Di kita juga ada perawat anestesi, tapi perannya tidak se ekstrim yang ada di luar negeri. Jadi kalau perawat anestesi itu tidak melakukan tindakan anestesi karena yang melakukan itu adalah dokter anestesinya. Bahkan pada saat di ruang OK itu ada beberapa rumah sakit yang sudah bagus SDM-nya terpenuhi, yang melakukan pemasangan infus itu adalah dokter anestesi. Tapi di beberapa rumah sakit yang dengan jumlah dokternya terbatas, pemasangan infus juga kadang dilakukan oleh perawat. Nah, ini sangat bervariasi ya mahasiswa. Tapi Anda harus paham. Apa Bu yang menentukan itu? Pertama adalah aturan di setiap negara, standar profesinya. Antara PPNI dengan AORN. AORN itu adalah organisasi profesi perawat perioperatif di Amerika, punya standarnya berbeda. Tapi kurang lebih kemiripannya ada. Begitu ya. Kemudian perawat di sana, dokternya itu ada di situ, tapi mereka lebih ke monitoring. Nah, perawatnya yang banyak melakukan. Tadi Anda lihat. Menghitung alat, mencatat alat, kemudian dokternya tinggal datang, kemudian melakukan tindakan operasi, bahkan yang memonitoring kondisi tanda-tanda vital itu adalah khusus perawat anestesinya. Dia yang akan bilang,
tekanan darahnya mulai naik, ininya mulai turun, ininya apa, sehingga si dokter bedah pada saat melakukan tindakan juga memperhatikan kondisi pasiennya sambil berkomunikasi dengan dokter anestesinya. Jadi pada saat intraoperasi, peran kolaborasi perawat itu sangat penting. Tadi ingat peran perawat secara umum itu kan edukator, kolaborator, kemudian ada apa? Perawat pelaksana, kemudian apa lagi? Advokator gitu. Nah, itu betul-betul digunakan pada saat proses intraoperasi, peran perawat kolaboratornya itu betul-betul dioptimalkan. Sangat kelihatan. Karena di saat waktu bersamaan ada beberapa tenaga kesehatan yang bekerja, dokternya, perawatnya, gitu. Kelihatan secara signifikan. Begitu ya. Begitu post operasi, tindakan dokternya kan sudah off. Maka perawat anestesi itu akan sangat berfokus pada melihat atau memonitoring kondisi pasiennya pasca operasi, terutama masih dalam proses pengaruh obat anestesi. Nah, setiap operasi itu anestesinya beda-beda. Ada anestesi lokal, ada anestesi umum. Kalau anestesi umum artinya dia dibius total, dia tidak sadarkan diri. Kalau namanya anestesi lokal atau regional, misalkan penggunaan lumbal, nah dia masih sadar pasiennya. Contohnya adalah pasien dengan operasi sesar. Dari atas sampai ke bawah, pasiennya masih sadar, dia bisa ngobrol. Makanya ada beberapa institusi rumah sakit yang boleh didampingi oleh suaminya pada saat operasi sesar. Mereka bisa saling support system, memberikan positive support system kepada pasiennya, memberi penguatan pada saat operasi sesar. Mereka bisa berkomunikasi. Tapi pada saat dari pinggang ke bawah sampai ke kaki, pasiennya tidak merasakan apa-apa. Ini namanya regional. Artinya pasiennya tidak secara keseluruhan mengalami anestesi. Nanti prosedurnya juga, efek sampingnya juga akan berbeda. Nah, peran perawat anestesi inilah yang pasca operasi selama masih dalam pengaruh obat anestesi bertanggung jawab untuk melihat, memonitoring kondisi pasien. Apakah efeknya sangat minim atau terjadi sesuatu dampak komplikasi yang serius. Bisa dipahami sampai sini, mahasiswa? Tunggu sebentar, ini ada pesan. Ya, yang mau ke toilet silakan saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Sudah tergambarkan pre, intra, dan post. Kapan mulai dikatakan pra, begitu pasien atau keluarga menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi, sampai dengan diantarnya pasien ke ruang operasi, itu namanya fase pra operasi. Begitu pasien masuk ke ruang operasi, sedang dilakukan tindakan, sampai pasiennya stop dilakukan tindakan operasi, belum keluar maksudnya dari lingkungan OK, dia masih dalam proses selesainya operasi, itu namanya intra. Lalu postnya kapan? Postnya adalah begitu sesaat setelah operasi dilakukan, sampai pasiennya bertahap terjadi proses pemulihan, sampai dengan proses pulang ke rumah, itu dikatakan post-op. Makanya beberapa literatur post-op itu dibagi menjadi 3. Fase 1, fase 2, dan fase ambulasi mandiri. Fase pertama adalah pasca begitu dia selesai operasi, tapi dia masih dalam kondisi dipengaruhi oleh anestesi. Contohnya kalau dia belum sadarkan diri, masih dalam keadaan tidur, dia masih di ruang OK. Jadi begitu ada selesai dari OK, mereka didorong dari ruang operasi tersebut, didorong yang namanya adalah ada PACU. Jadi setiap rumah sakit institusi itu ada istilah nama yang berbeda. Ada orang mengenalnya dengan PACU. Apa itu PACU? Post Anesthesia Center Unit. Jadi ruang observasi pasca anestesi operasi sebelum pasien itu dipindah ke ruang rawat inap. Contoh misalkan di rumah sakit Tepati Hamzah. Ada ruang OK kan, tadinya pasien itu dirawat inap di ruang medical bedah, ruang penyakit dalam atau ruang bedah. Biasanya ruang penyakit dalam. Kemudian begitu didorong ke OK, itu namanya dia fase intraoperasi. Habis itu di ruang operasi itu, setelah operasi nggak langsung didorong dia. Berapa jam pertama dia diobservasi dulu. Nah, itu namanya fase pertama. Setelah melewati fase itu, nanti masuk dia fase kedua.
ini pasien ready untuk balik ke ruang rawat biasa atau dia harus ke ruang ICU atau bagaimana? Karena ada beberapa operasi, pasca operasi pasiennya memang harus dirawat secara intensif. Makanya dia tidak dikembalikan ke ruang rawat biasa, tapi dia dilakukan perawatan intensif di ICU. Biasanya ini berkaitan dengan operasi-operasi besar seperti operasi jantung, kemudian operasi operasi umum seperti sesar, tapi pasiennya mengalami komplikasi. Jadi memerlukan kondisi perawatan intensif, artinya kondisi pasiennya tidak stabil. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pasca operasi itu pasien bisa dipindahkan, makanya dikatakan ini fase 2. Fase 3 apa, Bu? Fase 3 adalah ketika pasien sudah dirawat biasa, dia mau pulang. Artinya apa? Perawatan post operasinya nanti persiapan untuk dia pulang mandiri. Contoh, kalau pasien gangren, luka, kemudian post op, itu kan nanti pulang akan diajarkan bagaimana cara melakukan perawatan luka, apa saja yang harus disiapkan. Nggak mungkin kan sama perlakuannya pada pasien yang masih belum sadarkan diri, masa dia mau diajari begitu. Hal semacam inilah yang kita harus paham secara dasar. Bisa dipahami sampai sini, mahasiswa? Atau kita perlu melihat lagi video yang lain? Nah, ini adalah terkait dengan Nah, perhatikan, ada satu perawat ini namanya scrub nurse yang dia bertanggung jawab terhadap proses penggunaan pakaian operasi, pencucian tangan khusus begitu ya. Bahkan dokter pun itu melalui dia. Ini peran perawat scrub nurse. Videonya bisa Anda baca sampai selesai, bisa Anda tonton sampai tuntas. Ini khusus terkait dengan peran scrub nurse. Oke. Kemudian ini intraoperatifnya, pre-op-nya. Untuk pos, kita langsung ke pos saja dulu ya. Karena tadi video pertama sudah cukup tergambarkan. Ini ya.
Siswa, karena ini kan penjelasan ya, sebetulnya penjelasan videonya bisa kita tonton atau misalnya disimak dilanjutkan lagi nanti. Untuk yang ini video yang khusus ini ada pertanyaan nggak? Karena ini banyak penjelasan terkait dengan fokus peran perawat terhadap apa saja yang dilakukan pada pasien-pasien post-op. Ada nggak pertanyaannya? Halo, saya khawatirnya videonya nyala, pasiennya tidur, si mahasiswanya tidur. Halo, mahasiswa, bisa dengar saya? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo. Ada pertanyaan nggak? Mahasiswa. Masih hidup nggak ya mahasiswanya ya? Saya khawatirnya udah nggak ada lagi. Masih, Bu. Oh, masih. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya anggap pas. Karena kalau hanya sekedar nonton video, saya yakin itu bisa dilakukan di luar ini. Karena kalau misalkan saya lanjutkan, Anda sibuk sendiri, sayang, bukan untuk saya. Kuota Anda habis terbuang sia-sia. Sementara Anda masih ada perkuliahan lain, kan? Ada pertanyaan tidak? Untuk yang post-op? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, saya anggap bisa dipahami ya, apa saja yang harus dikaji gitu. Saya akan coba share untuk terkait sama ini, apa namanya itu, PPT. Sudah mendownload PPT ini, materi terkait dengan peran dan tahapan keperawatan perioperatif? Mahasiswa? Halo mahasiswa? Sudah, Bu. Iya, Bu. Semoga sudah dibaca. Semoga sudah dibaca. Karena kalau Anda tidak membaca, ketika saya menjelaskan agak puyeng mungkin. Ini sudah tampil ya mungkin di layar Anda. Oke. Oke. Nah, ini tadi secara umum sudah dijelaskan ya. Ini gambarannya. Ini peran perawat secara umum, mau di medical bedah, mau critical nursing, mau di perioperatif nursing, ini pasti ada. Kolaborator, komunikator, educator, provider, bla bla bla. Kemudian ini konsepnya. Ini contoh bentuk pengkajian yang dibuat dalam bentuk tabel untuk di checklist atau dilingkari supaya menghemat waktu. Tapi sebenarnya bentuknya ini bisa bermacam-macam. Setiap rumah sakit atau institusi itu bisa mengembangkan bentuk format yang bisa berbeda-beda. Ini hanya sebagai contoh saja, saya ambil di buku Lewis tahun 2014. Kemudian ini penjelasannya. Yang ingin saya tekankan tuh ini. Perhatikan ini. Ini dikatakan zona ruangan operasi. Ini yang dikatakan di yang nomor 5 dan 4 itu adalah operasi ya, bukan operasi, zona terbatas. Sangat terbatas. Artinya ini adalah restricted area. Betul-betul zero.
Dikatakan zero itu adalah zero untuk meminimalkan unsterilitas, tidak steril. Jadi semua benda, semua hal-hal yang ada di situ steril. Bahkan meja tempat operasinya itu pasca operasi satu pasien itu akan dibersihkan. Jadi dia akan siap digunakan untuk pasien selanjutnya. Begitu ya, mahasiswa. Nah, di ruangan yang ini, di kotak, perhatikan ini, kursor saya menunjukkan ini ya, perhatikan. Nah, yang di area 3, 4, 5, ini ada satu ruangan. Satu ruangan, nah, ini ada 3 area kan, 3, 4, 5. 5 ini namanya restricted area. 4 ini semi, yang 3 ini merupakan sama, masih semi restricted, artinya tidak ada yang namanya bebas terbatas. Bebas terbatas itu di nomor 1, di mana pasien, dokter atau siapapun tuh bisa keluar masuk dan tidak menggunakan pakaian bedah, masih menggunakan pakaian biasa, itu di area nomor 1. Tapi kalau sudah di area yang nomor 3, di kotak yang 3, 4, 5, ini sudah harus menggunakan semuanya, orang yang ada di ruangan itu menggunakan pakaian lengkap operasi. Bisa dipahami ya? Nah, di nomor 2, ini beberapa tenaga seperti perawat itu menggunakan pakaian operasi, tapi dia belum menggunakan sarung tangan steril. Masih menggunakan pakaian tadi pada saat Anda lihat di video pertama yang ada dia terima dokter. Hai, nama saya adalah dokter ini, saya akan mengikuti tim pembedahan ini. Nah, di ruangan itu yang saya maksudkan. Mereka sudah menggunakan pakaian untuk operasi, tapi belum menggunakan sarung begitu ya, khusus pakaian operasi lengkap. Tapi mereka sudah siap masuk. Ini di area 2. Kalau area 1, orang belum selengkap itu, maksudnya masih dengan pakaian biasa. Ini sifatnya masih perawat ruangan. Kalau kita dari ruang ranah biasa itu masih bisa keluar masuk di area 1. Nah, kalau bentuk ruangan dari setiap rumah sakit itu bisa berbeda-beda. Cuma konsepnya ada yang namanya area semi terbatas, area terbatas, dan area yang masih bebas. Ini yang ingin saya terapkan, namanya gambaran zona ruangan operasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, mahasiswa? Nah, ini yang tadi kita bicara zona 3, 4, 5. Di gambar nomor sebelah kanan. Ini di ruangan di zona 3, 4, 5. Ini semua perawat, dokter, atau petugas kesehatan yang ada di dalamnya sudah menggunakan pakaian operasi secara lengkap, seperti di gambar gambar sebelah kiri Anda. Bisa dilihat ya? Dan Anda bisa melihat. Nah, ini dia. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya, bisa mendapat gambaran secara umum apa itu keperawatan perioperatif, intra, pre, intra, dan post, apa saja perannya, bagaimana gambaran zona-zona di ruang UK gitu. Meskipun nanti ketika Anda praktek, setiap rumah sakit, saya tekankan sekali lagi, setiap rumah sakit, setiap institusi itu memiliki bentuk ruangan yang berbeda, tergantung dari fasilitas yang mereka miliki. Tapi prinsip zona ruang operasi tadi pasti akan sama. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap Anda paham. Karena sebetulnya kasus hari ini adalah, bukan kasus, pertemuan hari ini itu adalah membahas mengenai contoh-contoh kasus. Apa yang sebetulnya yang sering kita temui pada fase-fase intraoperasi. Bukan intra, tapi pre-operasinya. Gitu. Contoh bisa pasiennya mengalami pemunduran jadwal yang tadinya dia jam 8 pagi. Ternyata ada sesuatu hal, mundur dia menjadi agak siang. Padahal pasiennya itu misalkan dia sudah puasa dari jam
9 malam sebelumnya, dan pasien memiliki kecenderungan hipoglikemi. Nah, peran perawat itu adalah begitu kita tahu dia mengalami pemunduran jadwal, pastikan dulu pasien ini kondisinya tidak hipoglikemi. Dia harusnya normoglikemi. Ketika kita dapatkan di hipoglikemi, apa yang harus kita lakukan? Apakah dibiarkan saja? Atau memang kita harus memberikan sesuatu, tapi tidak menyalahi prosedur. Nah, ini peran perawat yang harus dipahami. Berarti kan ada peran kolaborator juga di situ. Nggak mungkin pasiennya dibiarkan kan, hipoglikemi, Anda paham dampaknya kalau hipoglikemi berkepanjangan, udah game ya. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya kasus itu saya berikan nanti di PILEB, dan itu akan menjadi penugasan Anda. Jadi untuk pertemuan ini sebetulnya saya manfaatkan untuk menjelaskan Anda di pertemuan sebelumnya, karena saya yakin kalau hanya melihat video, kemudian melihat PPT, pemahamannya belum begitu konkret. Begitu. Saya harapkan dengan penjelasan Zoom ini, semua mahasiswa bisa mendapatkan gambaran secara konkret. Gitu ya. Dan saya berharap sebetulnya ada mahasiswa yang bertanya. Karena kalau tidak bertanya, saya yang bingung. Ini mahasiswanya ngerti apa enggak? Apakah materi yang diberikan itu sebetulnya dibaca, disimak, atau diapakan. Karena percuma kalau saya menyajikan materi semaksimal mungkin kalau mahasiswanya tidak ada upaya untuk belajar. Cukup, tidak ada pertanyaan mahasiswa? Semoga pembelajaran daring kita ini tidak membuat kalian menjadi menciut ya, kemauan untuk belajarnya gitu. Kalau saya pribadi secara secara prinsipnya tuh justru memotivasi saya untuk mencari media pembelajaran yang menarik untuk mahasiswa. Jadi kalau saya hanya memberikan teks bacaan, saya yakin mahasiswa yang baca itu paling bacanya pada saat mau ujian. Kalau nggak ujian, Anda nggak akan baca. Makanya saya upayakan untuk cari video. Meskipun videonya itu sebetulnya adalah menjelaskan. Cuma kalau kita hanya sekedar membaca, kemudian dibandingkan dengan kita menyimak video, gitu, meskipun video itu sebetulnya juga menjelaskan sama materi yang diisi, gitu ya. Tapi rata-rata orang akan lebih senang menonton. Nah, itu sebagai upaya yang bisa saya lakukan. Tapi kembali lagi ke mahasiswa, kalau mahasiswa saja sudah tidak ada minat, tidak ada kemauan untuk bisa belajar, nah ini dikembalikan lagi ke mahasiswa. Karena sebetulnya sudah saya bilang, di tingkat perguruan tinggi, harusnya pembelajaran itu SCL berfokus pada mahasiswa, student center learning, mahasiswanya yang harus belajar aktif. Gitu ya, mahasiswa. Jadi semoga video ataupun PPT itu hanya sebagai pemicu Anda untuk bisa mencari materi yang lebih banyak. Entah itu bacaan, entah itu tontonan video gitu. Karena sekarang di YouTube kan sebetulnya banyak channelnya ya. Kemudian Anda itu bisa akses EBSCO, kemudian ProQuest gitu. Anda bisa mencari update-nya yang terbaru di keperawatan kardioperatif itu apa. Begitu ya, mahasiswa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini saja. Untuk keperawatan kritis, nanti kita akan menggunakan PILEB, tidak dengan via Zoom. Ada pertanyaan mungkin? Farah, Nurul, Yuli, Nur Aziza, Rizky, Ananda. Ini jumlah mahasiswanya ada berapa ya? ...34 orang. Kita berapa orang mahasiswa? 37, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir ini? Kalau buat saya tidak apa-apa, saya hadirkan saja seluruh mahasiswa, pasti nanti alasannya, Bu, habis kuota, Bu, sinyalnya jelek, gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi yang sebetulnya yang dirugikan bukan saya, Anda sendiri. Tapi kalau memang murni, maaf, gitu ya, karena keterbatasan kuota, itu tidak bisa saya paksakan. Anda bisa saja mengoptimalkan pembelajarannya di PILEB karena semua materi saya rampaikan di sana. Hanya saja Zoom ini sebetulnya menjadi komunikasi dua arah. Apakah materi yang saya berikan itu bisa dipahami oleh mahasiswa atau tidak? Kalau tidak paham, bagian mana yang tidak paham? Silakan ditanyakan. Begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja pertemuannya sampai di sini.
sini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku saya kurang berkenan karena dari awal kuliah ada suara tambahan yang mungkin agak mengganggu mahasiswa. Mohon maaf ya. Karena kondisi saya saat ini saya sedang WFH, ada di rumah sambil ngasuh anak. Tapi apapun itu semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita pagi ini. Demikian saya tutup pertemuan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.